Orang yang tidak mau jadi pejuang berarti dia mengabaikan seruan Allah. Berarti dia sombong pada Allah. Berarti dia mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Terhadap istijabah ini hanya dua saja. Anda merespon, Anda ahli taat. Anda tidak merespon, Anda ahli maksiat. Maka semua orang yang tidak peduli dengan perjuangan, semua orang yang anti perjuangan itu ahli maksiat. Mereka dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu sedang jemaah dirahmati Allah, rapor kita dalam perjuangan ini bisa kalah daripada seekor burung hudhud. Burung hudhud mengambil inisiatif istijabah lillah. Dilihatnya ada kemusyrikan, ada kekuatan musyrik, sebuah kerajaan yang zalim dan musyrik. Maka ketika itu dia ambil data, dia laporkan, dia motivasi Raja Sulaiman untuk menumbangkan kerajaan itu. Itu burung hudhud. Sekarang umat Islam santai saja melihat kezaliman. Umat Islam santai saja melihat penyimpangan. Umat Islam tidak peduli dengan kejahatan-kejahatan, kezaliman. Sistem-sistem yang rusak, sistem-sistem kekufuran, politik-politik kejahatan, cara-cara yang busuk dan dengki. Tidak peduli umat Islam hari ini. Bahkan ada orang yang mengaku sunnah pun dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Saya tunggu Salafi komentar tentang BPJS naik di tengah pandemi ini. Kira-kira akan muncul nggak komentar Salafi? Tidak. Saya akan tunggu komentar Salafi tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang merusak agama, menuding agama. Berapa menteri menuding-nuding agama selama ini, datang pandemi, baru tutup mulut dia. Mana ada komentar Salafi? Jadi sunnah yang mana yang mereka ini kan? Jadi ini penting sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita harus istijabah linidai Rabbani. Ya, jadi jangan sibuk dengan persoalan ibadah. Saya lihat yang tidak potensial, persoalan Allah di atas langit. Itu yang dikajinya terus. Persoalan yang sifatnya membatalkan mazhab-mazhab orang lain. Antum lihat itu data-data bahwasanya Asy'ariyah itu mazhab jumhur ulama. Kita sebenarnya nggak mau berperilaku seperti dia. Kalau kita berperilaku seperti dia, kita arahkan kepada Salafi, Salafi bisa tergeser sedikit jatuh kepada Mutajassimah. Bahaya itu. Mutajassimah itu bisa terkesan Allah punya jasad, punya jisim. Gak boleh. Kenapa Asy'ariyah gak mau mengatakan Asy'ariyah harus mentakwil tangan Allah, yadullah? Kenapa? Karena takut nanti Allah dianggap punya jasad, Mutajassimah. Kenapa Asy'ariyah tidak mau mengatakan Allah duduk di atas aras seperti duduk orang di atas kursi? Takut nanti Allah itu pakai jasad. Tapi yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah yang sebelumnya dia berguru kepada Asy'ariyah, yang lain itu mereka mengatakan tidak boleh mentakwil, itu bukan berarti final, menstop. Dia belum percaya kepada umat mentakwil. Jangan pula nanti salah takwil, itu maksudnya itu belum final, itu mengendalikan. Oleh Salafi itu difinalkannya. Itu difinalkannya, keliru ini Salafi. Maka kita angkat video bosnya. Data-data mayoritas jumhur mufasir, jumhur ahli hadis, jumhur ahli tawarikh, jumhur fuqaha. 3 mazhab itu Asy'ariyah selain Hambali. Selain Hambali itu Asy'ariyah. Di Hanafi sebagainya Maturidiyah. Orang nggak paham petanya. Oh, aktivis kita ini, aktivis muda-muda banyak yang terpengaruh oleh Salafi. Oh, ini Asy'ariyah sesat, saya sesat. Bawa ke sini. Saya pretelin semua. Mau kepada masalah ayat mutasyabihat itu 2 tahun saya mengkaji ayat mutasyabihat itu. Bukan asal-asalan itu. Justru ente nanti dikatakan Mutajassimah, ngeri.
Allah di atas aras. Berarti arasnya mana yang duluan? Allah apa aras dulu? Bingung dia. Kalau aras dulu, Allah nggak kadim. Terus berapa mana yang besar tempat daripada yang menempati? Kalau tempatnya lebih besar, biasanya yang ditempati lebih besar daripada yang menempati. Berarti Allah bukan akbar. Banyak persoalannya, maka dia takut berdebat. Dikejar itu. Jadi nggak usahlah kita bahas itu. Jadi apa? Kena buktinya saja gini saja. Kok mayoritas ulama menolak pendapat Ahlul Hadis? Kak yang mayoritas ulama larinya kepada Asy'ariyah. Kalau memang saya salah. Kok Imam Nawawi, Imam Ibnu Hijr, kurang apa ilmu Ibnu Hijr? Kedua-duanya Ibnu Hijr Haitami, Ibnu Hijr Asqalani, ada dua Ibnu Hijr. Ibnu Hijr Haitami orang Mesir. Dua-duanya muhaddis. Mayoritas pensarah Bukhari, pensarah Sahih Muslim, qadiyat. Antum tidak akan bisa bicara sarah Sahih Muslim kalau antum nggak kenal qadiyat. Luar biasa itu. Jassas, Qurtubi, Nawawi, Imam Munawi, Ibnu Salah. Mau disesatkan orang ini semua. Siapa ente? Jadi tokokkannya nih. Sok mantap sini. Mereka sebelum dapat panggung di Indonesia. Ya nah, dapat panggung itu persoalan. Dan kawan-kawan kok kurang paham. Hanya doktrin Asy'ariyah sesat. Kurang aja, Asy'ariyah sesat. Lah dibodohi lah banyak orang loh. Berarti Asy'ariyah sesat, Ghazali sesat. Nawawi sesat. Ibnu Hijr sesat. Nasafi sesat. Ibnu Ashur sesat, Ibnu Asakir sesat, Hakim sesat, Al-Baihaqi sesat. Sesat semua itu. Al-Jassas sesat. Ibnu Salah sesat. Woi. Kitab-kitab yang sekarang itu mayoritas itu tulisan itu Asy'ariyah semua. Ini dia Salafi. Coba antum, secara fikih saja dalam mazhab fikih 3 mazhab Asy'ariyah, hanya Hambali yang tidak. Oh kan dia Ahlul Hadis itu dia mengklaim metodenya, bukan dia maksudnya dia orang Ahlul Hadis, semua Ahlul Hadis yang jumhur ahli hadis Asy'ariyah. Mereka mengaku Ahlul Hadis, dia metode Ahlul Hadis. Itu klaim mereka. Ini kacau ini. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah itu kembali kita kepada 30 alasan kita menjadi seorang mujahid. Kemudian itba'an li salafus saleh. Kalau kita mengaku pengikut salafus saleh, kita harus jadi mujahid. Tidak jadi salafi sekarang. Kenapa? Karena salafus saleh itu 3 generasi pertama. 3 generasi pertama itu semuanya mujahid. Tidak ada 3 generasi pertama dia melihat kezaliman. Tidak ada generasi pertama murjiah yang sekarang ini salafi ini murjiah ini. Dari segi kacamata gerakan politik, sikap politik murjiah. Dia melihat, coba antum lihat ini contoh riba. Adanya sistem riba itu yang mengadakan siapa? Rakyat apa pemerintah? Bank riba itu produk rakyat atau pemerintah? Pemerintah. Terus yang dicela salafi, pemerintah apa rakyat? Rakyat. Ini kan murjiah ini. Yang zalim lebih besar ditoleransinya. Yang kecil direcokinya. Ini murjiah. Yang murjiah itu belum tahu. Dia menganggap tidak ada pengaruh dosa itu. Toleransi pada dosa. Pendosa yang berat dianggapnya ringan. Pendosa yang kecil-kecil ini, rakyat ini yang direcokinya. Dahsyat sekali. Pernah nggak salafi bilang pemerintah tolong dihentikan bank riba? Ada? Kan nggak, murjiah. Satu saja, banyak lagi yang lain. Ya, nah, orang umat Islam diperbolehkan ditembak langsung oleh Densus.
dan bahkan densusnya dapat pala 1 kalau salah tembak. Ini fikih apa ini? Ayatnya mana ini? Dalilnya mana ini? Sesat ini, Murji'ah ini. Jadi dari segi apapun nggak bisa. Mau cerita apa Salafi? Nah, jadi antum harus paham itu, ya. Jadi itba' li salafus saleh. Salafus saleh itu semuanya pejuang. Salafus saleh itu semuanya penegak kebenaran. Salafus saleh itu semuanya aktivis. Jadi nggak ada salafus saleh sibuk dengan yang furu'iyah. Salafus saleh menang sendiri. Salafus saleh tidak karakter. Salafus saleh tidak sama dengan karakter salaf pengikut salaf sekarang. Salafi sekarang. Tahu antum, dalam mazhab salafus saleh, orang terlambat jihad itu munafik. Menolak jihad hukumnya kafir. Sekarang bagaimana? Kalau salafi sekarang hidup di salafus saleh, dituduh munafik semua mereka ini. Salafi sekarang kalau hidup di zaman salafus saleh, hukumnya munafik nih oleh para sahabat. Jadi jangan antum terpengaruh cerita jenggot, penampilan, nggak ada itu. Antum semua juga punya jenggot.